Ya, perkenalkan nama saya Putra Dio Setiawan dan rekan saya Diun Saputra. Kami akan menjelaskan tentang penilaian resiko bekerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian resiko dalam bekerja. Resiko dalam bekerja ya. Risiko dalam bekerja adalah kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan yang dapat merugikan pekerja atau perusahaan dan atau pihak lain yang terkait. Risiko kerja dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu resiko fisik dan resiko non-fisik. Resiko fisik adalah resiko yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan fisik kerja. Resiko fisik dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kecelakaan kerja, seperti jatuh, tersengat listrik, dan terpapar bahan kimia berbahaya. Dan yang kedua, gangguan kesehatan akibat bekerja dengan mesin atau peralatan berat, seperti cedera otot, cedera tulang, dan gangguan pendengaran. Dan yang ketiga, gangguan kesehatan akibat bekerja dengan bahan kimia berbahaya seperti keracunan, gangguan pernapasan, dan gangguan kulit. Gangguan kesehatan akibat kerja dan bahan kimia berbahaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang resiko non-fisik. Resiko non-fisik adalah resiko yang tidak dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan fisik pekerja, tetapi dapat mengganggu psikologis dan mental pekerja. Risiko non-fisik dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti stres karena tuntutan pekerjaan yang tinggi dan persaingan yang ketat, kebosanan karena pekerjaan yang monoton dan berulang-ulang, depresi karena merasa tidak puas dengan pekerjaan atau merasa tidak memiliki masa depan yang cerah. Penanggulangan risiko kerja dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pertama, menerapkan ketiga keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi penyediaan alat keselamatan kerja, pelatihan K3, dan penerapan prosedur kerja yang aman. Yang kedua, penerapan manajemen stres yang meliputi teknik relasi, manajemen waktu, dan konsultasi dengan psikolog. Ketiga, pengembangan diri yang meliputi peningkatan keterampilan dan pengetahuan serta pengembangan karir. Dengan memahami kerja dan melakukan upaya-upaya penanggulangan yang tepat, maka pekerja dapat bekerja dengan aman dan nyaman, serta terhindar dari berbagai bahaya yang dapat merugikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian risiko bekerja di Politeknik Negeri Lampung. Nah, Politeknik Negeri Lampung ini merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang memiliki program studi teknik rekayasa komputer dan jaringan (TRKJJ). Program studi ini memiliki prospek kerja yang menjanjikan, terutama di bidang teknologi informasi. Namun, di balik prospek kerja yang menjanjikan tersebut, terdapat juga resiko-resiko yang harus diwaspadai oleh mahasiswa dan alumni TRKJJ. Resiko-risiko dalam bekerja di bidang TRKJJ dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu resiko fisik dan resiko non-fisik. Resiko fisik adalah resiko yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan fisik pekerja. Resiko non-fisik adalah resiko yang tidak dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan fisik kerja, tetapi dapat mengganggu psikologis dan mental pekerja. Resiko fisik yang dapat terjadi dalam bekerja di bidang TRKJJ antara lain, yang pertama,
kecelakaan kerja seperti jatuh, tersengat listrik, dan terpapar bahan kimia yang berbahaya. Dan yang kedua, masalah kesehatan akibat bekerja dengan komputer dalam waktu lama seperti sakit mata, sakit leher, dan sakit punggung. Yang ketiga adalah masalah kesehatan akibat bekerja di lingkungan yang bising seperti gangguan pendengaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang risiko non-fisik yang dapat terjadi dalam bekerja di bidang TRKJJ. Antara lain, yang pertama stres, karena tuntutan pekerjaan yang tinggi dan persaingan yang ketat. Kedua, kebosanan, karena pekerjaan yang menonton dan berulang-ulang. Ketiga, depresi, karena merasa tidak puas dengan pekerjaan atau merasa tidak memiliki masa depan yang cerah. Penanggulangan risiko. Untuk meminimalkan risiko-risiko dalam bekerja di bidang TRKJJ, diperlukan upaya-upaya penanggulangan yang tepat. Upaya-upaya penanggulangan tersebut antara lain, yang pertama, penerapan K3, keselamatan dan kesehatan kerja, yang meliputi penyediaan alat keselamatan kerja, pelatihan K3, dan penerapan prosedur kerja yang aman. Kedua, penerapan manajemen stres, yang meliputi teknik relaksasi, manajemen waktu, dan konsultasi dengan psikolog. Yang ketiga, pengembangan diri, yang meliputi peningkatan keterampilan dan pengetahuan, serta pengembangan karir. Kesimpulan, mahasiswa dan alumni TRKJJ PNL harus menyadari dan memahami risiko-risiko yang dapat terjadi dalam bekerja di bidang TRKJJ. Dengan demikian, mereka dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meminimalkan risiko tersebut. Saran, PNL dapat melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa dan alumni TRKJJ PNL tentang risiko-risiko dalam bekerja. Upaya-upaya tersebut antara lain, yang pertama, menyelenggarakan sosialisasi tentang risiko dalam bekerja. Yang kedua, menyisipkan materi tentang risiko dalam bekerja dalam kurikulum. Yang ketiga, membentuk unit kerja yang menangani masalah K3. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat membantu mahasiswa dan alumni TRKJJ PNL untuk bekerja dengan aman dan nyaman. Oke, itu tadi penjelasan kami tentang penilaian resiko bekerja dalam bidang TRKJJ di Politeknik Negeri Lampung. Terima kasih, sekian dari kami. Bila ada salah, kami minta maaf. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.